Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Rema edisi Senin 14 Juli 2025. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai 42 dengan tema Pedang Firman Tuhan. Mari kita baca beberapa ayat yang kalau dibaca sekilas itu tampaknya sulit untuk kita pahami. Ayat 34 dan seterusnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa maksudnya? Yesus membawa pedang dan bukan membawa damai. Dalam penafsiran Alkitab, kita tidak boleh hanya membaca satu ayat, tapi kita harus membaca ayat itu dalam konteksnya. Nah, konteks dekat dari Injil Matius 10 ini adalah Injil Matius itu sendiri. Di bagian akhir Injil Matius, Yesus akan mengatakan kepada muridnya yang menyerang hamba imam agung yang mau menangkap dia dengan memotong telinganya, Yesus mengatakan, sarungkanlah pedang. Jadi, ayat ini jelas tidak mau mengatakan bahwa Yesus itu mendukung kekerasan. Justru sebaliknya. Nah, kemudian apa arti dari pedang di sini? Jawabannya ada di surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12. Saya akan bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi, pedang di sini adalah pedang firman Allah yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan Yesus itu seperti Yahweh dalam perjanjian lama, Allah yang pencemburu, Allah yang tidak rela diduakan, Allah yang tidak ingin bahwa umatnya menyembah berhala selain menyembah kepada Dia. Yesus juga menegaskan dirinya adalah Allah yang pencemburu dalam arti itu. Allah yang menuntut cinta yang utuh, bukan cinta yang terbagi dari kita. Maka hal-hal selain Tuhan, termasuk relasi dengan keluarga, harta, jabatan, kenyamanan hidup, karier, kecemerlangan prestasi, pengakuan dari masyarakat, itu harus dinomorduakan, harus ditempatkan dalam relasi yang baik, yang sesuai dalam relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai cinta kepada hal-hal yang duniawi itu mengalahkan cinta kita kepada Tuhan. Itu maksud dari ayat-ayat pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semakin mempersembahkan cinta dan pelayanan kita yang utuh kepada Tuhan. Jangan sampai perhatian kita terbagi, apalagi untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sebenarnya tidak pokok. Mari kita sungguh melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Tuhan sendiri. Dalam perjanjian lama, dalam Ulangan bab 6 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiran dan tenaga. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.